Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 566. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kalian tidak akan percaya, tapi aku bisa membuktikannya, kata Qinchen. Kemudian Qinchen menjelaskan bahwa cacing gu pada Raja Obat Tianhao adalah jenis cacing yang sangat istimewa. Itu menyerap kekuatan sedikit demi sedikit. Bahkan Master Alkemis tingkat 9 tidak akan dapat mendeteksinya. Dengan kata lain, cacing gu pada Raja Obat Tianhao dapat melahap energi kehidupan di tubuh Raja Obat Tianhao. Dan hal itu menyebabkan napas kehidupan dari Raja Obat Tianhao semakin melemah. Untuk membuktikan ini sebenarnya sangat mudah. Siapa di sini yang memiliki tikus pengujian? Kata Qinchen. Saya memilikinya di sini. Seseorang mengeluarkan tikus penguji. Kemudian Qinchen mengambil tikus penguji itu, lalu langsung mengujinya kepada tubuh Raja Obat Tianhao. Seketika tikus penguji itu nampak layu. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Qinchen kemungkinan besar adalah benar. Yang mulia, tolong ambil tindakan untuk merawat Raja Obat Tianhao, kata Penatua Wu Jian setelah melihatnya sendiri. Dia telah sepenuhnya mempercayai Qinchen. Ya, yang mulia, tolong bantu. Jika Anda memiliki permintaan, harap sebutkan. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya. Penatua Wu Jian berkata satu demi satu dan tanpa ragu sedikit pun. Melihat tatapan tulus dari semua orang ini, Qinchen merasakan banyak emosi di dalam hatinya. Para Master Alkemis ini telah berkomunikasi sepanjang hari di Pagoda Pil. Meskipun tidak ada keterikatan di antara mereka, tetapi hubungan di antara mereka begitu dekat. Bahkan demi keselamatan Raja Obat Tianhao, mereka bahkan bisa berkorban besar. Tuan Lu Xun, naga hitam Yin seharusnya berada di tanganmu. Tolong keluarkan, kata Qinchen kepada Lu Xun. Lu Xun kemudian mengeluarkan sebuah ramuan hitam yang bentuknya hampir seperti naga hitam. Selanjutnya Qinchen mengeluarkan labu hitam. Segera Xiao Yi dan Xiao Huo langsung keluar. Ini adalah cacing roh yang aneh. Semua orang memandang Xiao Yi dan Xiao Huo dan mereka diam-diam terkejut. Meskipun kedua serangga roh ini tidak terlihat besar, tetapi napas dari kedua serangga roh ini membuat mereka semua merasa berdebar-debar. Xiao Yi, Xiao Huo, kalian berdua telan ramuan naga hitam ini, dan ketika kalian memasuki tubuh tuan ini, kalian segera temukan cacing gu, lalu telan, kata Qinchen. Dia memerintahkan Xiao Yi dan Xiao Huo. Xiao Yi dan Xiao Huo secara alami memahami maksud Qinchen, dan setelah melahap ramuan naga hitam, mereka langsung menyusut dan langsung memasuki kulit Raja Obat Tianhao. Dalam persepsi jiwa Qinchen, dia merasa bahwa Xiao Yi dan Xiao Huo dengan cepat memasuki kedalaman tubuh Raja Obat Tianhao. Lalu kemudian Xiao Yi dan Xiao Huo langsung menggigit cacing gu itu dan menelannya. Setelah itu Xiao Yi dan Xiao Huo terbang keluar, dan Qinchen langsung memasukkannya ke dalam labu hitam lagi. Saat ini kulit Raja Obat Tianhao yang awalnya kering kembali mendapatkan lagi vitalitasnya. Ini semua orang di sana semuanya nampak terpana oleh pemandangan yang mereka lihat. Apakah itu sudah sehat? Setelah beberapa saat, Raja Obat Tianhao terbangun. Setelah terbangun, dia melihat banyak tatapan prihatin kepadanya. Dia kemudian berkata, "Ada apa dengan semua orang?" Dalam perasaan Raja Obat Tianhao, dia hanya tertidur sebentar. "Raja Obat Tianhao, kamu akhirnya bangun." "Hahaha, ini luar biasa. Ajaib, ini ajaib. Hei, bagaimana dengan wanita suci Ouyang Nana dan anak itu? Mengapa mereka berdua menghilang?" Kerumunan itu sebelumnya dalam ekstasi, tetapi ketika mereka pulih dari ekstasinya, mereka mendapati bahwa Qinchen dan Ouyang Nana telah menghilang. Akhirnya mereka pergi untuk mencari keduanya. Pada saat ini Qinchen dan Ouyang Nana telah naik ke lantai paling atas. Dan kemudian mereka melihat Ouyang Hongguan yang mendekat ke arah mereka dengan cepat.
Kemana kalian berdua pergi? Ayo, ikuti saya ke istana api surgawi, kata Ouyang Hongguan. Dia telah memegang token dan kemudian dengan hati-hati memimpin Qin Chen ke puncak pagoda pil. Istana api surgawi terletak di puncak pagoda pil. Itu dijaga ketat. Leluhur, apakah itu napas istana surgawi? Di tengah jalan Ouyang Nana tiba-tiba mengangkat kepalanya karena dia merasakan napas yang kuat yang berada di atas. Di sisi lain Qin Chen juga merasakan kekuatan ini lebih jelas daripada Ouyang Nana dan matanya menunjukkan emosi. Dia sangat akrab dengan napas ini. Itu adalah napas dari api yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang ada di istana api surgawi. Dan dalam napas api ini, Qin Chen juga merasakan aura yang unik. Dan aura api ini juga membuat api tertai hijau di tubuh Qin Chen nampak melonjak. Seolah-olah ada sesuatu di istana api surgawi yang menyebabkan guncangan kepada api iblis King Lian. Napas ini, apakah itu api dalam legenda istana api surgawi? Kata Qin Chen. Ayo pergi. Ouyang Hongguan membawa Qin Chen dan Ouyang Nana dan terus naik. Semakin naik mereka, gemuruh di tubuh mereka menjadi semakin kuat dan api iblis King Lian di tubuh Qin Chen menjadi semakin bersemangat. Tidak mungkin salah, itu mungkin hanya satu-satunya nyala api yang dapat menyebabkan api iblis King Lian berfluktuasi. Ternyata legenda di istana api surgawi itu memang benar, kata Qin Chen. Dia menarik napas dalam-dalam. Rumor mengatakan bahwa ada api yang sangat menentang langit di istana api surgawi. Itu dimasukkan ke dalamnya oleh pendiri istana api surgawi ketika istana api surgawi pagoda pil didirikan. Itu adalah inti dari istana api surgawi. Kemudian seiring dengan perkembangan papiliun pil, berbagai jenis api telah dikirim ke istana api surgawi dan istana api surgawi telah menjadi semakin makmur. Tetapi nyala api legendaris belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Chen dia telah memasuki istana api surgawi berkali-kali dan sangat akrab dengan istana api surgawi. Tetapi dia tidak pernah menemukan apa yang disebut dengan api legendaris. Tetapi kali ini, api iblis King Lian di tubuh Qin Chen benar-benar berfluktuasi. Api biasa tidak akan bisa menyebabkan situasi ini. Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat tiba di lantai tempat istana api surgawi berada. Berhenti. Para penjaga di pintu segera menghentikan Qin Chen dan lainnya. Tetapi setelah melihat Tuan Ouyang Hongguan, mereka segera memberi hormat. Ternyata itu adalah wakil presiden Ouyang Hongguan. Tapi ini adalah tempat utama istana api surgawi. Tuan harus tahu aturannya. Kemudian Ouyang Hongguan mengeluarkan surat perintah dan berkata, ini adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Papiliun Pil. Ya, melihat surat perintah itu, banyak penjaga segera memberi jalan. Dan Ouyang Hongguan maju selangkah membawa Ouyang Nana dan Qin Chen ke dalamnya. Tunggu, wakil presiden Ouyang Hongguan, siapa ini? Kata pemimpin dari penjaga itu yang bernama Xing Pei. Dia berkata sambil menatap Qin Chen. Ini adalah muridku, namanya Dan Seng. Dia akan masuk bersamaku, kata Ouyang Hongguan. Namun pemimpin penjaga yang bernama Xing Pei itu tidak mengizinkan Qin Chen untuk masuk. Xing Pei, kami hanya akan berlatih di sekitar istana api surgawi. Kami sama sekali tidak akan bisa memasuki istana api surgawi. Karena untuk masuk itu diperlukan kunci. Dan kunci itu hanya dimiliki oleh Presiden Papiliun Pil. Apakah Anda masih takut saya akan menghancurkan istana api surgawi? Kata Ouyang Hongguan. Dia berkata sambil tersenyum. Xing Pei ragu-ragu sejenak dan pada akhirnya berkata, baiklah, silahkan masuk. Seperti apa yang dikatakan oleh wakil presiden Ouyang Hongguan. Tanpa kunci dari Presiden Papiliun Pil, bahkan Ouyang Hongguan tidak akan dapat memasuki istana api surgawi. Dan mereka hanya akan berada di sekitar istana api surgawi. Apa yang perlu mereka khawatirkan? Kemudian Xing Pei membuka pintu. Qin Chen, Ouyang Nana, dan Ouyang Hongguan langsung masuk ke dalamnya. Lalu Xing Pei menutup pintu itu kembali dan mengisolasi ketiga Qin Chen di dalam. Setelah masuk, Qin Chen melihat ada aula tinggi yang sangat megah. Dan tepat di depan Qin Chen, ada sebuah gerbang perunggu. Di gerbang perunggu itu ada larangan dan juga formasi yang tak terhitung jumlahnya.
"Nana, kamu bisa merasakannya di sini," kata Ouyang Hongguan kepada Ouyang Nana. Lalu kemudian dia berkata kepada Qinchen, "Kamu juga telah melihatnya. Meskipun istana api surgawi ada di depan kita, tetapi untuk membukanya harus menggunakan kunci. Namun kunci itu hanya dimiliki oleh Presiden Papiliun Pil." Mendengar itu, Qinchen hanya melambaikan tangannya dan kemudian dia berjalan ke pintu perunggu istana api surgawi. Dan kemudian dengan perlahan Qinchen menyentuh pintu istana api surgawi itu dengan tangan kanannya. "Hati-hati," kata Ouyang Hongguan. "Di atas pintu perunggu terdapat larangan dan formasi. Begitu seseorang menyentuhnya tanpa kunci, itu pasti akan bahaya." Namun sekarang Qinchen menyentuhnya dengan gegabah. Bukankah ini mencari kematian? Tetapi sesaat berikutnya mata Ouyang Hongguan nampak melotot. Dia melihat setelah Qinchen menyentuh pintu perunggu itu dengan tangan kanannya, pintu istana api surgawi itu tidak merespon, tetapi lingkaran cahaya samar terlihat dan lingkaran cahaya itu perlahan menyelimuti Qinchen. Hal ini membuat Ouyang Hongguan nampak tercengang. Rumor mengatakan bahwa larangan di pintu istana api surgawi begitu kuat. Jika dia sendiri yang melakukannya, dia mungkin akan mati atau bahkan terluka sangat parah. Tetapi sekarang tidak terjadi apapun terhadap Qinchen. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? "Akhirnya aku kembali," kata Qinchen. Dia nampak memiliki perasaan yang akrab dengan pintu istana api surgawi ini. Kemudian dia meremas taktik rahasia. Seketika itu pintu istana api surgawi meledak dengan sinar warna-warni. Seolah-olah itu telah diaktifkan. "Leluhur, apa yang sedang Danseng lakukan?" kata Ouyang Nana. Dia nampak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Danseng. Yang lebih mengejutkan Ouyang Nana adalah ketika leluhur melihat tindakan Danseng, leluhur sama sekali tidak melakukan apapun. Apakah leluhurnya tahu bahwa Danseng memiliki tujuan lain? Mendengar pertanyaan Ouyang Nana, Ouyang Hongguan hanya terdiam. Dia saat ini benar-benar tidak mood untuk menjawab pertanyaan Ouyang Nana. Dia hanya menatap cahaya yang bermekaran di pintu istana api surgawi. Dan kemudian dia melihat pintu istana surgawi itu perlahan di... "Sial, bagaimana Qinchen melakukan ini?" kata Ouyang Hongguan. Dia sangat terkejut. Istana api surgawi adalah salah satu tempat paling sentral di Pagoda Pil. Kecuali jika Presiden Papiliun Pil sendiri yang mengunjunginya secara pribadi, atau ada seseorang yang memiliki kunci dari Presiden Papiliun. Jika tidak, siapapun tidak akan bisa memasuki istana api surgawi. Tetapi sekarang Qinchen telah membuka pintu istana api surgawi dengan sesuka hati. Bukankah murid dari Kaisar Qinchen ini sangat hebat? "Kamu tunggu di luar," kata Qinchen dengan ringan. Kemudian dia melangkah masuk ke dalam istana api surgawi. Lalu kemudian menutup pintunya. Dan hanya menyisakan Ouyang Hongguan dan Ouyang Nana yang nampak masih terkejut. "Leluhur, apakah kita dalam masalah?" kata Ouyang Nana. "Kita akan menunggu dengan sabar di sini, karena dia memilih untuk melakukan ini. Dia pasti memiliki tujuannya sendiri," kata Ouyang Hongguan. Ouyang Nana memandang leluhur Ouyang Hongguan dengan curiga. Matanya mengungkapkan pemikiran yang dalam. Dia samar-samar merasa bahwa hubungan antara Danseng dan leluhur Ouyang Hongguan tampaknya tidak seperti hubungan antara murid dan guru. Saat ini begitu Qinchen memasuki istana api surgawi, panas terik tiba-tiba menyebar. Apa yang muncul di depan mata Qinchen adalah ruang luas yang tampak seperti langit berbintang. Di ruang yang luas ini nampak ada 11 pilar batu. Pilar batu ini memiliki panjang yang berbeda-beda, dan terdapat sinar api pada setiap pilar batu. Selain pilar batu itu, ada api yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di kehampaan. Api itu mekar seperti bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Jenis api yang dapat memasuki istana api surgawi, level terendah juga merupakan api roh darah tingkat 9. Dan api di bawah tingkat 9 tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana api surgawi. Dan api pada 99 pilar batu itu juga merupakan api bumi pada tingkat terendah. Masing-masing termasuk di antara 100 teratas dalam daftar api bumi. Dapat dikatakan bahwa api paling menakutkan di daratan semuanya berkumpul di sini.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.